Di Indonesia, total kasus positif COVID-19 kini sudah menembus angka 4 juta kasus. Meski demikian, persentase kesembuhan juga meningkat, bahkan sedikit melebihi tingkat kesembuhan dunia. Satu tahun lebih pandemi COVID-19 melanda dunia dan tak kunjung mereda. Khusus di Indonesia, kasus corona tercatat mengalami peningkatan, baik dari jumlah kasus aktif, kesembuhan, maupun yang meninggal dunia. Data Satgas COVID-19 pada 24 Agustus mencatat, dari 185.852 spesimen yang diperiksa, 19.106 terkonfirmasi positif, sehingga total kasus positif menembus 4 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya di negara kita, negara Indonesia, masih terjadi sebuah wabah pandemi corona. Akhir-akhir ini saja kita ketahui bahwa kasus corona di Indonesia sangatlah tinggi, sudah mencapai 4 juta. Setiap harinya ada yang terkena atau terkonfirmasi virus corona ini. Tapi kebanyakan orang itu takut ataupun risau. Setidaknya kita tidak perlu risau ataupun takut. Untuk menjalani wabah ini, kita perlu melaksanakan protokol kesehatan yang telah diwajibkan oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kemenkes atau Kementerian Kesehatan telah memerintahkan kita melalui Satgas Covid untuk menerapkan 5M. Apa aja itu 5M? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, yaitu selalu mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, yaitu kita menghindari kerumunan. Yang kelima, yaitu kita harus membatasi mobilitas kita dalam sehari-hari. Untuk itu, perlunya saya membuat sebuah sosialisasi bagaimana menerapkan 5M ini. Simak selengkapnya pada tayangan video berikut ini. Check it out. Video yang pertama yaitu kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Masker ini berfungsi untuk mencegah penularan atau penyebaran virus corona melalui udara. Virus corona itu mudah menyebar melalui organ pernafasan dan mulut kita, sehingga kita dapat terjangkit virus corona ini dengan mudah apabila kita tidak menggunakan masker. Masker ini berfungsi ganda, yaitu menghindari kita dari polusi udara, menghindari kita dari terjangkitnya wabah corona ini. Jika kita memakai masker medis, itu diharapkan kita menggantinya 4 jam sekali. Dan jika kita menggunakan masker kain, jangan lupa dicuci kembali. Tapi kalau kita menggunakan masker medis, jika sudah 4 jam, harus dibuang. Jangan gunakan ataupun mencucinya, sekalipun itu. Video yang kedua yaitu kita diwajibkan untuk selalu mencuci tangan. Apabila kita dari berpergian di luar rumah, kita pulang ke rumah, kita harus membasuh tangan kita menggunakan sabun dan mengganti pakaian kita. Bagaimana caranya kita mencuci tangan? Sebagai berikut, yaitu mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Jangan lupa memakai sabun, karena virus corona ini akan hilang seketika di tangan kita karena menyentuh barang-barang itu dengan menggunakan sabun. Selalu perhatikan kebersihan diri kita sendiri. Jangan ragu untuk menjaga kebersihan. Mencuci tangan itu perlu di saat pandemi ini, karena kebersihan adalah bagian dari iman. An-nadhafatu minal iman.
Video yang ketiga yaitu menjaga jarak. Kita diwajibkan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain karena virus corona ini akan lebih cepat mudah menular atau menyebar dari kita tidak menjaga jarak atau kita saling berhimpitan, saling mendekat dari orang lain, tidak menjaga jarak. Menjaga jarak di sini yaitu kalau kita duduk di kursi itu minimal menjaga jarak yaitu 1 kursi. Kalau kita ada di jalan atau jalan kaki atau di mana-mana itu kita juga untuk menjaga jarak yaitu minimal 1 meter. Contohnya seperti ini. Menjaga jarak dari orang lain yang duduk di kursi yaitu minimal 1 kursi. Janganlah duduk dengan berhimpitan karena ini dapat menyebabkan penularan yang lebih cepat dari virus corona itu. Jadi penting sekali kita untuk menjaga jarak karena kita harus menghambat penyebaran virus corona ini. Yang keempat yaitu kita harus menghindari kerumunan. Kerumunan ini akan menimbulkan penyebaran virus corona ini dengan mudah. Virus corona akan menular melalui interaksi yang terjadi antara satu dengan yang lain. Jika kita kerumunan lebih dari 2 orang, itu akan memudahkan virus ini menyebar karena virus ini dapat menyebar melalui kontak langsung antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi janganlah kita berkerumun guna menghindari virus ini terjadi. Nggak usah berkerumun dulu, kita di rumah aja, jaga kesehatan kita, jaga keluarga kita, jaga sanak famili kita, dan kita harus sehat, menghindari semua bahaya-bahaya yang ada di luar, khususnya virus corona ini yang masih melanda di Indonesia. Jadi kurangi kerumunan dan kegiatan di luar rumah, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Allahu Akbar, bisa. Video yang kelima yaitu kita diharuskan untuk mengurangi mobilitas kita. Yang sebelumnya kita belajar, kerja, belanja di luar rumah, lakukanlah kegiatan kita selama pandemi ini di rumah saja. Kita dapat melaksanakan WFH. Apa itu? Work from home. Kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, belanja dari rumah, apa-apa dari rumah. Karena apa? Kita membatasi kegiatan kita di luar rumah karena takutnya jika kita keluar rumah nanti kita terpapar oleh virus corona ini. Jika mengharuskan kita untuk keluar rumahlah dengan menaati protokol kesehatan yang ada. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan. Usahakan jangan lalai dan selalu taati protokol kesehatan guna mewujudkan Indonesia kuat, tangguh, dan sembuh dari pandemi ini. Jadi janganlah keluar rumah, batasi mobilitas, tetap semangat, bisa. 5M aja belum cukup, perlunya sekarang 1V. Apa itu? Vaksinasi. Vaksinasi harus kita jalankan karena vaksin ini telah diwajibkan oleh pemerintah negara Indonesia setiap warganya untuk divaksinasi. Vaksin tidaklah membahayakan, namun vaksin ini akan membentuk imun kita menjadi lebih kuat, lebih sehat untuk mencegah penularan wabah corona. Jadi jika kita telah tervaksinasi melalui dosis 1 atau dosis 2, kita telah terbentuk sebuah imun yang kuat untuk mencegah penyebaran virus corona sehingga tubuh kita dapat terkendali atau tidak bisa tertular oleh virus corona ini karena virus ini dapat tertangkal karena vaksinasi tersebut. Jadi janganlah takut untuk vaksinasi. Ayo vaksinasi, kita sehat, kita kuat, Indonesia tangguh. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.